Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang request oleh teman-teman kita ya. Ups, bukan Gotoh sih, tapi adalah perusahaan Timah Tbk dengan kode emiten TINS atau kita panggil aja TINS. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah. Bagaimanakah prospeknya? Kita akan bahas sama-sama perusahaan yang pertambangan yang satu ini. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Ini banyak berita tentang bagaimana mereka bergerak untuk membantu membuat banyak rumah bagi ikan-ikan ya. Ikan-ikan tinggalnya itu di terumbu karang. Jadi mereka menaruh terumbu karang yang biasanya mungkin terbuat dari batu bata atau apa, biar bisa menjadi tempat tinggal bagi ikan, sehingga ikan itu dapat berkembang biak lebih banyak lagi, dan sekalian membantu nelayan-nelayan di sana untuk dapat semakin cuan daripada mata pencaharian mereka. Bagus, beritanya sih oke. Sekarang kita lihat dulu sejarah mereka. Mereka memiliki izin usaha pertambangan di darat dan lepas pantai Bangka Belitung dan juga Pulau Kundur seluas 512 hektar. Gede banget ya. Ini sejarah mereka. Mereka didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976, merupakan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 95. Ya, merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran dari hulu ke hilir, teman-teman ya. Jadi bagi mereka, usaha mereka kita lihat dulu ya. Ada banyak banget mereka. Dari eksplorasi, penambangan, pengolahan dan peleburan. Jadi timah ini kalau teman-teman mau tahu, timah itu adalah salah satu produk yang digunakan untuk melapisi baja. Produk yang dihasilkan dari paduan baja dan timah ini biasanya digunakan untuk keperluan industri otomotif dan listrik. Juga mampu membentuk baja yang lebih ringan menjadi logam yang lebih ringan dan mudah disesuaikan untuk keperluan industri ya, seperti makanan kalengan dan juga produk-produk besi lainnya. Jadi kalau ditanya bagaimana mereka prospek TINS ini, pertambangan besi lagi ya, standar-standar aja sih, karena memang kebutuhan besi sih ada, cuman ya selama ekonomi masih terpuruk maka setiap sektor juga akan terasa terpuruk. Tapi biasanya ekonomi yang terpuruk nanti akan kembali stabil lagi, karena itulah yang setiap pemerintah di dunia itu inginkan. Jadi ya standar-standar aja prospeknya. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakat lainnya itu sebesar 27% aman. Lalu ada Indonesia Asahan Aluminium memegang 65%. Ini aman juga. Jadi beritanya sih aman-aman aja juga. Jadi sekarang mari kita coba lihat laporan keuangan daripada TINS ini yang sudah update sampai kuartal ketiga. Kita download dulu 2022 kuartal ketiga. Oke. PDF. Untuk anak perusahaannya sih, apakah ada yang kita kenal? Ini adalah perusahaan BUMN. Oke, tidak ada yang IPO ya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta. Hitungnya nggak susah nih. Untuk yang TINS. Laporan laba rugi. 1,1 triliun rupiah. Yap. Lalu PER-nya 6,2 kali. Ini cukup bagus, masuk watchlist standar. PVV-nya juga ya sedikit mahal, tapi nggak terlalu mahal sih. PVV-nya 1,3 kali, net profit margin 11%. Ini bagus, udah di atas 5%. Jadi 10% ini udah standar lah ya. Return of equity juga terbukti juga tinggi, 21%, karena labanya net profit margin-nya cukup tinggi. Cuman sayangnya TINS ini di sisi quick ratio-nya cuma 97%. Ini berarti mereka tidak memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar hutang jangka pendek ya. Memang mereka ada persediaan bahan baku yang bisa dijual, tapi itu agak susah cair. Tapi lebih mending ada cash ratio 100%. Tapi kalau misalnya cash ratio pun nggak cukup, kita coba lihat quick ratio. Quick ratio itu piutang, ditambah piutang juga. Biasanya piutang itu juga susah ditagih sih ya. Mirip-mirip lah ya, perusahaan juga sama dengan kehidupan kita ya. Kalau misalnya perusahaan yang dihutangin, itu susah, likuiditasnya juga susah, dia bayar hutangnya juga susah. Jadi kita mau cairin hutang kita pun susah. Jadi ya lebih aman kalau perusahaan itu cash ratio-nya di atas 100%. Cuman kalau quick ratio, misalnya cash ratio-nya nggak cukup, kita coba lihat quick ratio deh. Siapa tahu ada harapan kan. Tapi TINS ini nggak ada harapan. Ya, meskipun debt equity ratio-nya sih aman sih, 86% ini aman. Karena
Mereka bergerak di sektor yang cukup produktif. Kalau tidak produktif, net profit marginnya tipis, maka ya hutangnya akan semakin besar loh. Nggak terasa, karena hutang itu ada bunganya. Kalau ada bunganya berarti hutang kalau kelamaan nggak dibayar akan semakin besar dia. Ngeri memang. Jadi untuk TENS ini di sisi liquidity-nya sih dikit lagi bakal perfect ya, bakal aman. Cuman sekarang saya lebih berhati-hati ya, jadi untuk TENS ini saya kurang sarankan sih. Untuk TOFA hariannya bagaimana? 19 miliar rupiah. Ini cukup bagus, sangat liquid. Pergerakan sahamnya juga udah naik banyak banget dari harga 2020 352, sekarang harganya ada 1275. Itu berarti sudah sekitar 4 kali lipat lah ya. Wow. Tapi tetap aja TENS ini harus memperbaiki quick ratio-nya sih, biar nggak terjadi yang namanya gagal bayar. Jadi untuk TENS ini saya kurang sarankan sih. Kalau mau sektor lain yang bergerak di bidang pertambangan ada banyak ya. Contohnya seperti ITMG, PSSR, Embab, UNTR juga oke nih. Jadi ya silakan dipilih aja teman-teman. Tapi kalau untuk TENS ini saya kurang sarankan sih. Jadi bisa dipilih yang lain aja yang lebih baik. Jadi kita aja pembahasan tentang TENS, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah dengan liquidity yang masih kurang aman. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.